finalisnya Om Wawa. Karena sekarang kita akan langsung masuk. Ini dia match yang pertama kita di Best of 3 Series. Ascent Ethereal melawan dari tim F. Good luck Evan and enjoy the game. Pistol round sudah akan dimulai di sini. Tapi kali ini sudah ada 5 buah ghost yang dibeli oleh pemain-pemain dari tim F. Sementara itu ada 3 buah ghost, 4 bahkan, dan 1 klasik. Mencoba untuk bermain konteks sepertinya sudah ada Aldron yang dilesatkan. Sudah ada Clockburst juga mulai masuk sekarang teman-teman dari Ethereal, dan bahkan 1 pemain berhasil dipunish. Side A sudah dikuasai oleh pemain-pemain dari Ethereal itu sendiri, dimana setup cepat tanpa ada stop, tanpa ada rem tadi dilakukan oleh pemain-pemain dari Ethereal, dan spike sudah ditanam di arah side A. Yes, ini akan menjadi perjalanan panjang sebenarnya untuk tim F kalau mereka ingin melakukan retake, karena secara keseluruhan ini masih dipegang banget. Full ghost yang berarti bahwa utility agak kurang untuk FPL, tapi mereka bisa masuk dengan cukup cepat sekali, dan rollback yang manis untuk Nyx yang berada dari atas Heaven mendapatkan 1 tapi di Hell kali masih menunggu juga seorang Fluffy. Yep, itu situation, tapi Fluffy masih bisa bertahan di arah Hell dengan triple killnya. Cloudburst sudah dilesatkan untuk menutup dari arah A main, dan bahkan Fluffy dengan quad kill menjadikan angka yang pertama jatuh ke tangan Ethereal, dan 4 ultimate orb sudah dia kantongi. Ethereal mengeksekusi pistol round mereka dengan sangat amat manis, Om Wawa. Ya, ini aku rasa ini manis banget tadi Fluffy nge-defend di area dari Hell. Dia menunggu semuanya, bahkan bisa tailwind juga untuk mengambil posisi yang jauh lebih bagus lagi. Tapi satu hal yang kita notice tadi di first round adalah bahwa dengan melakukan rush langsung dia masuk ke side A tadi, mereka bisa melihat cepet banget tadi untuk bisa mengeksekusi dengan sempurna juga, karena memang nggak siap, apalagi dengan double duelist yang dilakukan juga dari arah A main. Sekarang ini bisa menjadi satu hal yang sama kembali dilakukan oleh Ethereal. Yap, betul. Fluffy sekarang sudah mulai masuk lagi ke arah side, dan bahkan Kezu sudah berhasil mendapatkan sebuah kill. Pios pun menyusul, ada trap kill memang, tapi apa daya, round yang begitu cepat stack di arah side A kalau dari segi Arsenal menjadikan Ethereal berhasil memenangkan anti-eco mereka. Yes, dan itu dia lagi terjadi untuk di round yang kedua, dan kita akan masuk ke dalam bonus round sekarang untuk Ethereal. 2 round berturut-turut mereka udah langsung melakukan rush ke arah side A, tapi sekarang dari arah minimapnya mereka sudah melakukan spike berada di area dari B, sedangkan ada 2 pemain ternyata masih menunggu juga untuk bermain pelan di side A. Jadi kita akan melihat sedikit perubahan tempo dari Ethereal. Mereka punya 2 duelist. Ingat, ini dia 2 duelist yang kalau nanti Fluffy bisa mendapatkan 1 buah ultimate orb yang pastinya menjadi tujuan dia sekarang, akan ada Bloodstorm yang bisa dipakai. Yes, betul. Dan Fluffy sepertinya benar apa kata Om bahwa mereka coba untuk mengendalikan orb terlebih dahulu di arah B main. Lear sudah keluar, tapi di arah B main sudah terjadi kill. 2 pemain berhasil di shutdown, berhasil di punish. Rain yang kali ini masih coba untuk bermain heavy dari arah B main, dimana tim F seperti terlihat mereka bermain 2 daerah, bermain dengan strat heavy A dan heavy B. Sementara itu, pemain-pemain dari Ethereal sepertinya dipaksa untuk memukul mundur, diberikan presensi. Tapi Kezu sudah berhasil mendapatkan timingnya. 2 kill memang bisa didapatkan. 2 kill bahkan untuk seorang Rain tadi ditutup langsung dengan sebuah flawless oleh Miroisa. Dan ada sedikit, bukan tibek sih, hampir tibek. Maju mundur cantik tadi namanya bisa kita bilang. Ya itulah. Yap. Betul. Dan sekarang kita masuk ke round yang keempat, di mana kedua tim sudah sama-sama bisa untuk melakukan buy round mereka. Sudah ada 5 buah AR di tangan pemain-pemain dari Ethereal. Iya, betul banget. Dan sekarang kita lihat juga di arah E-mainnya dari Ethereal, Kazu dan Nebula yang di-pop up untuk nge-blocking vision. Nyari informasi juga terlebih dahulu dengan Aldronnya. Lear dikeluarin, Cloudburst dikeluarin. Mereka bermain cepat dengan 2 duelist kali ini. Bahkan ada 1 frag yang terjadi dari Fluffy. Dibandingkan Hell nggak diambil, dan ada headshot yang didapatkan oleh tim Ethereal. Tapi ada juga di frag yang terjadi 3 lawan 3 kali ini. Tidak ada advantage juga, namun planting sudah berhasil dilakukan.
Yap, tidak hanya itu, lockdown di pop dan bahkan ada lockdown balasan dari Biors. Nyx berhasil mengamankan sebuah kill lagi. Satu pemain mereka akan terdetain, tapi apa daya, lockdown dari Biors bakalan dipunish, bakalan didestroy. Dan sekarang situasi berbalik, 3 versus 1, no man advantage BJ. Tersisa seorang diri and no time. Ethereal harus kehilangan dengan mereka. Tim F berhasil mengamankan 1 angka lagi bermodalkan sebuah lockdown. Wow, tim Itu baik F. banget sih lockdownnya sih. Bener-bener bikin distraksi yang cukup. 2 player mau nggak mau ke detain, nggak bisa berbuat banyak. Bahkan Mijay sendiri yang udah di area luar pun masih kesulitan, bahkan kena detain juga. Walaupun dari segi tadi dia udah dapetin 2 kill juga ke arah teman-teman tim F, tapi that's all, round juga berhasil dimenangin sama tim F. Yes, betul. Tapi sekarang sudah ada full round lagi, full buy round untuk tim F. Sementara itu menjadi mix buy untuk rekan-rekan dari Ethereal. Tapi apa daya, mix buy tersebut berhasil menghadiahkan sebuah kill kali ini untuk Fluffy dengan sebuah Marshall. Alan coba untuk diagresifkan lagi dan bahkan 2 kill dari Nyx, menyusul juga dari Dern. 3 pemain dari tim F sudah tumbang dan bahkan pemain yang keempat tersisa Kazu seorang diri berhasil mendapatkan one tap-nya, mengamankan 1 buah Arsenal juga. 1 versus 3. Tim F sekarang bermain dengan disiplin, menahan angle dari arah mid karena mereka tahu mereka sudah punya spike yang jatuh di arah mid lane. Dan Rain dari arah garden tidak terspot sepertinya, menjadikan 1 angka tambahan untuk tim F, Nona Berlian. Iya, baik banget dari tim F. Tadi juga ya, kalau kita lihat yang tadi Dave udah mention, ada mix buy juga. Kalau dari segi Arsenal, masuk dari area mid bermodalkan Marshall dan Classic sih bukan menjadi pilihan tentunya. Tapi ya, that's why mereka bisa ditumbangkan dengan mudah. Kazu memang dapetin 1 kill, tapi itu juga cuma menjadi celah aja untuk mendapatkan another one. Tapi sayangnya dia nggak ngecek semua angle, agak terlalu fokus ke Sova tadi dengan all drone-nya. Tapi untuk sementara ini ada technical pause nih, Dave. Betul. Sepertinya ada salah satu pemain yang mengalami disconnect karena kita belum bisa, harus ada technical pause yang diambil terlebih dahulu. Tapi so far dari 5 round yang sudah mau merelakan 1 round lagi yang seharusnya nggak direlakan karena sudah full play round, ini mereka harus main cepat. Yap, terima kasih Om Wawa atas insight-insightnya. Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan pertandingan di round yang ke-6. Seperti yang udah dimention tadi sama Om Wawa, kali ini Kazu sudah juga punya sebuah impress yang mungkin bisa dia gunakan di round kali ini. Tapi Seekers pun sudah tersedia di tangan Mirisa untuk melakukan retake secara perlahan, mencoba untuk mengendalikan mid terlebih dahulu. Fluffy mulai berjalan ke arah catwalk. Aldron sudah melayang mengecek ke arah garden. Mirisa yang kali ini sudah ketek, tapi Seekers belum dibuka. Nebula sudah dipop untuk menutupi vision dari Mirisa. Sementara itu Ethereal, mereka sudah melakukan progres dari arah Ashion menuju ke arah side A. Through the smoke dilakukan oleh Rain, berhasil didapatkan 1 kill. Harus tumbang kali ini dari tim F. 5 melawan 4 posisinya, dan Spike akan segera tertanam. Tentunya tidak ada Seekers. Ini menjadi sebuah disadvantage untuk rekan-rekan dari tim F, di mana Nyx akan coba untuk melakukan swing dan cross plan di arah Hell. Sudah akan dimainkan oleh 2 orang pemain, tapi Rain datang dari arah belakang. Belum ada satupun utility yang bisa nge-spot posisi dari Rain. Nggak ketahuan sama sekali Kezu dan juga Nedar. Masih mendapatkan sebuah kill, tapi Rain dari arah belakang 2 kill sudah dapatkan, hampir menjadi yang ketiga. Tapi Mijay begitu sharp, begitu tajam, bisa untuk mendapatkan 2 kill sekaligus dan menutup angka yang ketiga untuk Ethereal, Nona Berlian. Iya, setuju banget sama Dave tadi mention Rain di area belakang itu nggak ada yang expect sama sekali dari tim Ethereal. Mereka udah dapetin 2 kill-nya dan bisa jadi penentu. Sayangnya belum bisa melakukan finishing dengan baik, dan bisa dibilang Mijay itu strong untuk saat itu. Kondisinya dia di bagian Hell bisa dapetin kepala langsung, bahkan menang dari segi head to head walaupun ada distraksi di area belakang. Jadi itu sebuah awareness yang baik banget sih dari seorang Mijay. Dan kita akan lihat round yang ke-7 kali ini player di pop up di area A, dan Fluffy mencari vision lebih di arah atas mid dan coba untuk menghancurkan recon box. Tapi walaupun udah ketahuan juga dari segi posisi,
tadi Omawa juga udah mention mereka harus main cepat banget. Di saat lambat emang akan adanya controlling map yang lebih dari tim F. Tapi mari kita lihat, karena round yang barusan juga udah dimenangin sama Ethereal, Guiding Light tadi sudah connect, namun sepertinya akan sedikit bermain lebih lambat lagi untuk Ethereal. Tapi ada Lear juga yang lagi di pop up. Tapi sudah habis Ray dapetin 1 kill. Fluffy melakukan revive tersebut, tapi di arah Heaven ada Rentu yang dapetin killnya ke arah tim F. Dan Nyx datang dengan Darkstormnya langsung dapetin Ren. Dan kontrolernya sudah di-tackle, tapi True the Smoke dapetin 3 kill bahkan. Tersisa 1 player dan 4 kill dibukukan oleh Fluffy di round yang ke-7 ini, dan Ethereal dapetin poinnya. Fluffy the Jet itself, lo bisa lihat betapa gila, betapa liar pergerakan yang dia lakukan. Kill demi killnya itu retake yang possible banget untuk dilakukan sebenarnya oleh tim F, dimana mereka udah buka Seekers. Tapi Fluffy tiba-tiba somehow dia ngerubah semuanya. Kill demi kill, kepala demi kepala berhasil dia execute. Crispy banget tadi shoot yang dia layangkan. 4 pemain berhasil dia tumbangkan. Dan sekarang masuk ke round yang ke-8. Fluffy sudah membuka sebuah Bloodstorm, tapi ini adalah sebuah anti-eco round. Heavy A yang coba ingin dimainkan. 2 pemain sudah tumbang. 2 pemain ingin coba untuk melakukan push agresif menuju ke arah A main. Dan sekarang 3 pemain yang tersisa harus coba untuk melakukan retake. Recon Bolt sudah dilayangkan, tapi belum menemukan informasi apapun. Bakalan coba di-push, tapi di sini dan bahkan Fluffy with the triple kill mencari 1 pemain yang tersisa. Dan sepertinya Nyx sudah terspot juga. Bakalan coba untuk di-jiggle saja dan langsung ditutup tadi oleh seorang Reigns. Ini yang bahaya di saat Ethereal main 2 duelist dan satunya bener-bener on fire banget, bener-bener bisa kita lihat Fluffy ini pede banget dengan segala skill yang dia miliki, dan itu nge-boosting banget. Dia satu-satunya player sekarang yang udah ngantongin 2 digit point kill. Dan ini baik banget. Dia jadi opener untuk masuk ke satu site yang mereka inginkan dengan baik. Dia bisa dapetin entry killnya juga 1-2 kill yang menjadi kill penting, dimana kalau misalnya controllernya udah di-take out, initiator udah di-take out dari tim F sendiri, mereka untuk lakuin retake susah banget. Yap, tapi sepertinya Nona, mereka bakalan coba main ke arah set yang lain. Mereka coba untuk membangun setup Cosmic Divide menuju ke arah side B, tapi terspot tadi. Bakalan langsung di pop up sebuah Hunter's Fury dan bahkan nge-tag 3 pemain sekaligus dan menumbangkan 1 orang pemain di arah side. Mencoba untuk melakukan fight back. Aduh, mekanik tailwind tadi terjadi di arah side B. Langsung ada regrowth juga yang coba di pop up untuk mengobati luka yang tadi sudah diterima oleh Nyx. Semua pemain dari Ethereal berada di arah side B. Mereka harus mempertahankan posisi mereka. Terspot oleh sebuah recon. Ada pertukaran kill memang dari Dorn. 1 ditukar 1. 4 versus 3. Mijay bermain dengan semua kriminal dari arah lane. Di arah side-nya masih coba ditahan. Sekarang berpindah ke arah stair. Mijay masih coba untuk menunggu dan berhasil menangkap 1 orang pemain Nyx, dan bahkan Mijay dengan kill yang kedua. Pios menyusul dan Mijay berhasil menyelamatkan round kali ini dengan triple kill. Smoke kriminal yang dieksekut dengan perfect, dengan sempurna oleh Mijay. 6-3 skor sementara, Nona. Iya, setuju banget. Kalau dibilang smoke kriminal yang dilakukan atau dieksekusi dengan sangat sempurna, dimana gak ada expect Mijay sama sekali, dan Mijay dia dapetin informasinya, dia olah informasinya dengan tepat dan efektif. Jadi teman-temannya udah di kill duluan, itu bener-bener ngasih info, dan dia bisa finishing itu karena berkat teman-temannya itu baik banget. Karena sometimes kalau misalnya kita dapat info belum tentu bisa melakukan hal tersebut. Dan sekarang kita lihat di round selanjutnya di mana lockdown dari attacker udah di pop up, tapi Aldro tadi sedikit miss dari seorang Nedar langsung ditidurkan terlebih dahulu, di mana lockdownnya sebentar lagi selesai, dan satu headshot didapatkan oleh seorang Nyx. Tapi gak akan berlangsung lama juga karena tersisa 1 player dari Miroisi. Apakah yang akan dia lakukan? Dengan Spectre-nya aja langsung dicoba dimajuin aja, tapi kirain Fluffy yang dapat, ternyata Kazu yang melakukan finishing di round kali ini. Well, anti-eco selalu dikonversikan dengan round cepat kalau dari apa yang kita lihat di sepanjang jalannya pertandingan sampai ke round yang ke-10 barusan, dimana ketika Ethereal mereka mendapatkan advantage untuk bermain dengan anti-eco yang harus menghadapi tim F dalam posisi dengan memegang hanya sheriff saja. Mereka selalu execute cepat, mereka selalu bermain ke arah side A, dan
gue bisa acungi jempol untuk tempo cepat yang dimainkan oleh Ethereal karena mereka selalu execute itu perfectly gitu. Nggak pernah ada single atau minor mistake yang terjadi, pertukaran demi pertukaran hampir selalu bisa mereka dapatkan. Tapi sekarang ada Guiding Light yang coba di pop. Kezu sudah berhasil mendapatkan 2 killnya di arah A main dan mereka akan terus berjalan memberikan progres menuju ke arah side A. Mijay melakukan pengecekan, ngecek bersih dan ketek satu orang pemain di arah Heaven. Bakalan coba dibiarkan saja dan berhasil dipunish di arah triple. Gak bisa berbuat banyak dan bahkan seluruh pemain dari Ethereal bisa masuk dari segala sisi, dari arah Garden, dari arah A short, dan langsung ditutup saja. Ethereal looking too strong. Sebagai attacker mereka sudah bisa mendapatkan 8 angka dan skor sementara adalah 8-3, Nona. Iya, betul banget. Dan kalau misalnya kita lihat kenapa tim F somehow hilang dari tempo permainan yang mereka udah bangun dari awal, karena kalau misalnya kita lihat Ethereal udah dapetin entry kill tuh udah bukan 1 lagi, mereka langsung dapetin 2, dimana itu penting banget juga. Jadi dari tim F mau lakuin retake pun udah mulai kelimpungan. Kayak gimana utility-nya gak ada, player-nya gak ada, dan kita akan lihat apakah menjadi 8-4 atau 9-3 untuk kali ini, karena kita lihat dari Ethereal sendiri memutuskan untuk melakukan stepping, maksudnya untuk AC Unite, move AC Unite maksudnya masuk ke arah B, outburst dibuka, maju ke arah depan, Rain belum kecek. Tentunya mereka expect ini angle yang udah pasti ada orang yang jaga juga, tapi ternyata Biors dapetin seorang Rain, ada sebuah right click tadi kita lihat. Kazu baru juga turun langsung dapetin headshot yang Nix dapetin 2 kill, tapi Shorty ke arah depan ternyata tidak secepat itu kawan. Namun ada Biors yang melakukan reflect di area backside di sini, namun planting sendiri belum dilakukan. Oke, dapetin headshot, tapi ada reflect juga dari Mijay lagi-lagi sang penyelamat. 1 lawan 1 situasinya kali ini. Dan spike sudah diambil, tapi gak berlangsung lama. Lagi-lagi Mijay terlihat sangat kuat menjadi fondasi yang sangat dibutuhkan oleh Ethereal. Oh boy, threat by threat selalu bisa dimenangkan oleh Ethereal. Somehow tim F mereka udah selalu berhasil menangin kayak early frag-nya. Ini lu bisa lihat Nix right click ngambil Arsenal, dapetin 1 kill lagi, dan bahkan gak hanya 1, dia dapetin 2 kill, tapi tiba-tiba saja 2 pemain yang tersisa itu bisa mempani satu persatu. But ini memang bisa gua katakan juga individually step up untuk beberapa pemain dari Ethereal seperti Fluffy, Mijay. Mereka benar-benar lagi dapat banget, mereka selalu bisa mengeksekusi situasi-situasi yang tidak menguntungkan mereka seperti 1 melawan 2, 1 melawan 3. But dari tim F, gue pengen kasih kredit sebenarnya untuk Nix yang udah benar-benar bermain dengan luar biasa. Ini bisa untuk mengangkat tim dari tim F itu sendiri. Dan sekarang pistol round di second half sudah dimulai. Fluffy mencoba untuk bermain agresif, di mana seluruh pemain dari tim F mulai bergerak, mulai jalan ke arah A main dengan sebuah spike. Tapi ada Ren yang masih coba untuk menahan. Begitupun di arah Sabroza. Fluffy mencoba untuk melakukan pick tadi, berhasil didapatkan oleh Kezu. Benar-benar permainan agresif yang ditunjukkan kali ini oleh rekan-rekan dari Ethereal. Ada Guiding Light yang masih bisa di-dodge, tapi apa daya, Miroisa dan juga Mijay datang di waktu yang tepat untuk melakukan refract. Somehow Kazu sudah kembali juga di arah side A. Spike masih ada di arah A main. Mereka masih punya banyak opsi, tapi Biors juga sudah memperkecil ruang gerak di arah mid. Nedar berhasil mempunish 1 orang pemain, begitupun dengan Her. Karena ada contact play yang coba dimainkan, Kezu masih bisa dapetin 1. Begitupun masih bisa untuk melakukan overheal, tapi langsung coba untuk melakukan dismiss, mengambil sebuah sheriff, mencoba untuk melakukan fight back, dan pistol round berhasil diamankan oleh tim F. Iya, betul banget. Dan itu momennya agak sedikit tricky ya dari Nedar dan juga Rain. Mereka udah lakuin double pick ke arah Kazu, tapi ternyata Rainnya harus reload sehingga Nedar berhasil ditumbangkan juga oleh seorang Kazu. Tadi udah baik banget yang dilakukan Kazu, udah optimal bisa dibilang. Dia dapat kill-nya, dia dismiss, dia tahu dia harus reload atau cari weapon yang lain. Mungkin habis dari bulletnya, kita juga nggak tahu. Dan udah ngelakuin reposition, tapi Rain menangin ini tentunya jadi angin segar juga untuk tim F, dimana di saat mereka berpindah sides, tapi mereka dapat advantage ya. Dan kali ini sudah di-expect sama Mijay, langsung dilemparin sama shock ball. Tapi belum ada damage yang begitu besar juga yang diterima Nix. Memang sudah terkikis dari segi damage, dari segi HP maksudnya, namun
dia masih juga bisa survive karena ada reblok juga. Kita nggak lupa, tapi The Nebula ada apa tim Kazu? Karena tadi juga udah bisa tracing dari singularnya Shorty dari Meteors dapetin 1 kill, tapi ada reflect yang terjadi. Dan MJ lagi-lagi jadi pembeda dari situasinya. Kali ini stacking 3 player dari area yang sama akan melakukan triple pick, dan Melissa akan bertahan lama dengan posisi seperti itu. 1 round dikumpulkan lagi untuk Ethereal. Wait, what? What was that? 2 kill menggunakan Shorty dan bahkan Mijay yang bisa survive di arah side B hanya bermodalkan sebuah klasik. Replay please. Nix, dia udah dapat introduce smoke-nya. Tapi Bios dan juga Ren ternyata, begitupun dengan Mijay, berhasil mendapatkan kill demi kill menggunakan klasik-klasik mereka. Oh boy, Thrifty berhasil didapatkan, dan ini bukan angin segar tentunya untuk tim F. Mereka kehilangan anti-eco round mereka. 10-4 sekarang, advantage jatuh semuanya ke tangan Ethereal. Nebula, one way smoke sudah dibuka di arah ini. Dan Fluffy sepertinya mencoba untuk melakukan push, tapi seluruh pemain dari tim F sepertinya sudah bersiap di arah A main. Gak banyak yang melakukan pergerakan. Shock Dart sudah dilayangkan. Mencoba untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu, mencari informasi. Ada combo yang diberikan, Gravity Well yang coba untuk di-pop, tapi Shock Dart-nya terpantul oleh tembok dan makan Kenzo with the triple kill. Ace possible, dismiss dia lakukan. Kembali untuk melakukan Ziggle, melihat kembali ke arah A main. Di arah yang lain, Rain berhasil dapetin 1 kill-nya, tapi apa daya, 1 kill tersebut harus bisa disandingkan melawan 4 orang pemain sekaligus. Dari bakalan coba untuk ditahan terlebih dahulu dan langsung dipanis oleh Mijay. 11-4 kali ini Nona. Hampir mendekati ke match point. Hampir ya mendekati ke match point. Tadi emang Dev juga udah mention, sayang banget tim F nggak dapetin anti-eco roundnya, dimana itu yang harusnya mereka butuhkan. Itu kayak udah now or never banget, dan time out akhirnya diambil oleh tim F. Betul. Nah, kalau udah time out gini, berarti mereka bahas strategi. Nah, berarti waktunya untuk summon Om Wawa. Dan kita... Yap, betul. Tapi kalau dari apa yang gue lihat barusan, ini bakalan, apa ya bisa gue bilang, game changer itu selalu terjadi. Trade demi trade itu selalu jalan dari Ethereal. Itu yang mungkin harus dibenahi oleh pemain-pemain dari tim F. Anyway, terima kasih Om Wawa atas insight-nya. Kali ini Fluffy sudah memegang sebuah operator, mencoba untuk melakukan agresif pick, dan dia berhasil mendapatkan mangsanya di arah top mid, dan bahkan kill yang kedua datang dari arah mid lane, mencoba mencari yang ketiga, tapi Nix dia bisa berhasil mendapatkan 2 kill sekaligus. Wow, begitu cepat tadi. Oh my god, Kazu dan juga Fluffy. Yes, kalau lihat dari minimap itu line up sih. Iya sih, harusnya pressing shot ya, karena itu cepet banget, bahkan dia 1 klip doang ya. Iya betul. Sampai. Itu bahkan ngerubah situasinya sekarang Nona. Bener-bener kayak dari awalnya punya advantage 2 orang pemain, jadi kehilangan 2 orang pemain, jadi sama jumlah, sama imbang. Dan sekarang tim F, mereka akan berjalan menuju ke arah side B. Mereka masih punya Astra, masih bisa untuk menutup beberapa celah yang bisa dimanfaatkan. Nix sudah bersiap di balik sebuah nebula. Begitupun dengan Nedar, langsung mempop up sebuah Cosmic Divide. Guiding Light pun di-pop, belum menemukan siapapun, dan sepertinya bakalan melakukan progres menuju ke arah lane. Menunggu Nano Swarm tersebut pecah terlebih dahulu, tapi Nedar di timing yang tepat berhasil menangkap Biors. 3 versus 2 saat ini. Dan bakalan coba untuk dicek bersih seluruh cornernya, seluruh angle di arah side B. Dan retake akan coba dilakukan. Mijay sudah berhasil menyelinap, tapi tertangkap oleh Nix. Tiba-tiba saja tersisa 1 versus 3. Ren bakalan coba ditangkap dengan Gravity Well, gak bisa bergerak banyak, dan langsung ditutup tadi oleh Melissa, menjadikan 1 angka tambahan untuk tim F, Nona Berlian. Iya, baik banget. Kalau kita lihat dari segi main setelah mereka udah kehilangan 2 player, Dikiki sama Nix, mereka akhirnya punya semangat juang lagi. Coba untuk komik ke arah side B juga, Cosmic Divide-nya di pop up, dan gue ngelihat sekarang tim F lebih disiplin dibandingkan sebelumnya, yang bisa dibilang push-nya agak kalang kabut karena mereka udah kekurangan dari segi player. Kalau tadi kita lihat nih, di round sebelumnya, mereka rapi banget. Mereka checking every corner,
mereka yakin baru mereka planting, dan itu baik banget. Dan mari kita lihat sekarang di round selanjutnya diarahkan dulu pada Fluffy yang bermain dengan agresif, maju langsung ke arah depan. Sebuah bait juga, distraksi dibangun oleh rekan-rekannya karena Fluffy akan mencari informasi di garda terdepan untuk mengejar perjalanan dan juga lokasi di mana para player. Oke, ini sedikit wave tapi dapetin 2 kill bahkan dengan headshot dengan jarak cukup jauh. Tapi ada refrag yang terjadi. Oh no, there's no refrag yang terjadi. Flawless karena Kazu yang dapetin last killnya tadi. What just happened there? What kind of strat is this? Dimana Ethereal bermain defender, tapi mereka nge-push ke segala sisi. A-main di-push, A-short di-push, B-main dikasih presence, mid-lane di-push. Seakan-akan mereka lagi main strategi sangkar burung. Bener-bener ditutup banget, dikandangin pemain-pemain dari tim F, diperkecil ruang geraknya sehingga mereka nggak bisa melakukan progres kemana-mana. Dan berhasil dipanis satu persatu. Match point sudah didapatkan oleh Ethereal. Sekarang mereka coba untuk bermain dengan mix buy karena 2 pemain dari tim F sudah tidak bisa untuk melakukan buy, tapi untungnya Nyx masih punya sebuah Bladestorm. Bakalan coba di push sepertinya, dimana sudah ada Aldron dan lu lihat 2 orang pemain sudah siap sedia di arah Wine. Tentunya ini akan menjadi berbahaya kalau misalnya gak kecek sama sekali. Tapi bermain dengan tempo lambat, berhasil ditangkap oleh Kezu dan langsung menarik mundur Smoke yang agak sedikit terlambat sepertinya tadi. Dan bahkan Rain ketek ke 35 HP. Untungnya masih ada regrowth yang bisa digunakan untuk kembali menyembuhkan Rain kembali ke 100 HP. Tapi Kezu sudah men-set up kembali crosshair-nya. Gak kecek, tapi Kezu jadi tahu lokasi di mana ada seorang Dirt. Bakalan coba untuk mem-pop up sebuah Seeker. Mijay berhasil di-refrag memang, dan bahkan di arah mid juga Kezu berhasil dipanis. Tiba-tiba saja Biors datang dan tersisa Miroi seseorang diri. 2v1 situation and that's it. Ethereal will take map yang pertama.